Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002 izin menghafal hadis pertama terkait dengan azab kubur. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi qala fada'a bi'asibin ratbin fashaqqahu bisnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ay yukhaffafu anhuma ma lam yaybasah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Darimi. Baiklah, di sini saya akan menguraikan arti dari hadis pertama tersebut terkait dengan azab kubur, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Yang mana artinya hadis Ibnu Abbas, hadis yang disampaikan oleh Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Qala, ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, ala atas qabraini, dua buah kuburan. Faqala, maka dia berkata, ama, adapun, innahuma, sesungguhnya keduanya yang di dalam kuburan ini, la yu'azzabani, sungguh keduanya sedang diazab, wa ma yu'azzabani, wa dan ma tidaklah, wa ma dan tidaklah, yu'azzabani keduanya diazab, fi kabirin kepada yang besar atau dalam urusan yang besar, sehingga yang ada di dalam kubur tersebut mereka diazab bukan perkara karena hal yang besar, melainkan hal-hal yang kecil. Amma, adapun, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana, maka adalah dia, yamshi, dia berjalan, bin namimah, dengan bergunjing. Yamshi bin namimah bisa dikatakan diartikan aktivitasnya banyak bergunjing atau sering bergunjing. Wa ammal akharu, dan adapun yang satunya lagi, kuburan satunya lagi, fakana, maka adalah dia, la yastatir, la tidak, yastatir, bersuci, min baulihi, min dari baulihi, buang air kencingnya. Qala, dia berkata, fada'a, maka Rasulullah meminta, bi'asibin, ranting yang masih hidup, ratbin kurma, fada'a bi'asibin ratbin, maka Rasulullah meminta ranting kurma yang masih hidup. Fasyaqqahu, maka dia membelahnya, bisnain, menjadi dua. Summa, kemudian, gharasa, dia menancapkannya,
ala hadza wahidan, atas ini satu, wa ala hadza wahidan, dan atas ini satu. Tsumma, kemudian, qala, Rasulullah berkata, la'allahu, mudah-mudahan, ayyuhaffafu, bahwasanya dia akan diringankan, anhuma, dari keduanya, malam yai basah, selama keduanya masih basah atau tidak kering. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait hadis tersebut. Yang mana hadis tersebut menceritakan bahwa pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan para sahabatnya dan melewati dua buah kuburan, yang mana pada saat itu juga Allah memperlihatkan bagaimana keadaan orang yang ada dalam kuburan tersebut. Pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada para sahabatnya terkait dengan keadaan orang yang ada di dalam kuburan tersebut, yang mana orang yang ada dalam kuburan tersebut sedang tersiksa, yang penyebabnya bukanlah dari perkara atau urusan ataupun dosa yang besar. Jadi orang yang berada di dua kuburan tersebut tersiksa dari dosa yang kecil atau sangat mudah ditinggalkan bagi oleh orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Yang mana untuk orang yang pertama disiksa karena ia berjalan dengan bergunjing, atau bisa dikatakan aktivitasnya banyak bergunjing, atau orang yang sering membicarakan aib orang ataupun sering membuat adu domba sehingga dapat memunculkan permusuhan. Nah, sedangkan dalam Islam, agama Islam merupakan agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Namun dalam hal ini orang tersebut yang dalam kubur tersebut sering melakukan bergunjing atau kegiatan yang dapat menimbulkan permusuhan. Sedangkan untuk orang yang kedua, dia disiksa karena dia tidak menjaga dirinya ketika ia buang air kecil, yang mana dia tidak bersuci dari buang air kecilnya, sehingga yang mana air kencing yang merupakan najis akan mengotori badan dan bajunya. Dan pada saat ini juga Rasulullah sebagai sosok yang mulia, yang penuh dengan kasih sayang, timbul rasa iba terhadap para penghuni kubur tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk mengambilkan ranting kurma yang masih hidup dan selanjutnya membelah ranting tersebut menjadi dua dan menancapkannya pada setiap kuburan tersebut, yang mana setengah bagian dari ranting tersebut diletakkan pada kuburan pertama dan setengah bagian lainnya diletakkan pada kuburan kedua. Dan para sahabat pun terheran terkait aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tersebut, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah terkait kegiatan tersebut, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, semoga Allah meringankan siksa yang dirasakan pada kedua orang yang ada di dalam kuburan tersebut dengan syafaatnya, selama kedua ranting kurma tersebut masih basah atau tidak kering. Baiklah, selanjutnya dalam hadis ini orang yang ada dalam kubur disiksa bukan karena perkara yang besar,
terkait tafsiran ini, menurut An-Nawawi ada dua makna, yang mana yang pertama, perkara atau dosa yang mereka buat bukanlah dosa besar bagi mereka berdua atau orang yang ada di dalam kubur. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabunahu hayyiman wa huwa 'indallahi 'azim." Dan kamu menganggapnya suatu perkara yang kecil atau ringan saja, padahal hal itu pada sisi Allah adalah perkara yang besar. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia janganlah menyepelekan suatu dosa-dosa kecil, yang mana belum tentu dosa yang kita anggap kecil tersebut akan kecil juga di mata Allah. Selanjutnya makna kedua yakni meninggalkan kedua perkara ini bukanlah suatu hal yang besar atau susah. Dengan kata lain, perkara ini mudah untuk ditinggalkan. Syarah Sahih Muslim 3/201. Dalam hadis ini juga kita dapat mengetahui bahwa tidak menjaga diri atau bersuci dari kencing adalah dosa besar dan diancam dengan siksa akhirat. Di mana telah dijelaskan bahwa di kondisi para penghuni kubur tersebut diantaranya tidak bersuci dari air kencing. Selanjutnya, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajini Hafizahullah menjelaskan bahwa dosa besar adalah segala perbuatan yang pelakunya diancam dengan siksa api neraka, laknat atau murka Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau mendapatkan hukuman had di dunia. Selanjutnya, pada hadis ini juga menjelaskan terkait haramnya namimah, yang mana pada hadis juga disebutkan bahwa terdapat sifat namimah, salah satu penyebab dari tersiksanya orang yang ada di kuburan tersebut, di mana namimah bisa kita sebut juga sebagai sifat adu domba. An-Nawawi rahimahumullah berkata, para ulama mengatakan, an-namimatu naqlu kalamin nasi bi ba'dihim ila ba'di ala jimmatil ifsad. Yang artinya, yang dimaksud namimah yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara mereka. Dan namimah hukumnya haram berdasarkan firman Allah Quran Surah Al-Qalam ayat 10-12. Pada hadis ini juga perlu kita ketahui bahwa para ulama menjelaskan bahwa sebab diringankannya azab bagi kedua penghuni kubur adalah syafaat atau doa dari Nabi Muhammad SAW. Adapun pelepah yang basah yang ditancapkan oleh Rasulullah SAW pada kuburan tersebut hanyalah sebagai penanda batas waktu diterimanya syafaat Nabi bagi kedua penghuni kubur agar azab kubur keduanya diringankan. Baiklah, selanjutnya pembahasan terkait dengan kaitan hadis dengan pendidikan, yang mana hadis ini dapat dilihat dari hal pendidikan akidah tentang kepercayaan adanya azab kubur, yang mana di sini telah dilihatkan bahwa adanya siksa kubur bagi orang-orang yang telah meninggal, dan siksa kubur tersebut akan disesuaikan dengan apa yang telah dilakukannya selama di dunia ini. Dan untuk kaitan yang selanjutnya yakni di mana kita sebagai manusia juga diajarkan untuk tidak menyepelekan segala dosa-dosa yang kecil, apalagi yang besar. Sedangkan yang kita anggap kecil saja seperti yang diilustrasikan pada hadis ini, yang mana tidak bersuci dan suka bergunjing, maka di kuburannya tersebut dikubur ia akan disiksa. Dan bagaimanapun setiap dosa yang telah kita lakukan di dunia nantinya akan dibalas dengan balasan yang setimpal di dalam kubur. Selanjutnya, adapun dari segi kependidikan, hadis ini mengajarkan tentang
metode yang dilakukan oleh seorang guru, yang mana ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu metode mengajar peserta pengajaran langsung, yang mana pada hadis tersebut Nabi Muhammad langsung menyatakan atau memberitahu kepada para sahabat terkait kondisi orang yang ada di dalam kubur tersebut, dan mengatakan penyebab dari siksa yang dirasakan oleh penghuni kubur tersebut, yang mana Nabi Muhammad langsung mengatakannya di lokasi, yakni kuburan. Nah, di sini seorang peserta didik bisa saja menggunakan metode langsung di dalam dalam pengajaran di sekolah. Dan di sini juga dalam metode langsung tersebut tentunya kita berada pada lokasi tersebut, mengatakan apa yang sedang dilakukan, apa penyebabnya, dan jika ada masalah disitulah akan disampaikan solusinya. Sekian penjelasan hadis pertama terkait azab kubur. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.